Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akuntabel. Akuntabel sendiri artinya adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Adapun panduan perilakunya adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Yang terakhir, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Berikutnya yaitu aspek akuntabilitas. Akuntabilitas yang pertama adalah sebuah hubungan, di mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan juga masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan juga inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan ini sebagai bentuk output dari pelayanan publik yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana akuntabilitas ini menunjukkan tanggung jawab seseorang, di mana tanggung jawab sendiri akan menghasilkan sebuah konsekuensi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Setelah didapatkan hasil evaluasi, maka akan diberikan masukan-masukan untuk dapat memperbaiki kinerja yang akan datang. Fungsi dari akuntabilitas yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau fungsinya sebagai peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu peran belajar. Nah, ada 5 tingkatan akuntabilitas. Tingkatan yang pertama yaitu akuntabilitas personal, di mana di sini untuk mengukur nilai-nilai seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etikanya. Yang kedua adalah akuntabilitas individu, di mana akuntabilitas ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, ada akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini merupakan pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada di dalam sebuah institusi. Yang keempat, yaitu akuntabilitas organisasi. Hal ini mengacu pada pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir, ada akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan juga bermartabat. Selanjutnya, integritas. Integritas sendiri artinya sinkronisasi antara ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, pilar pemberantasan korupsi. Yang pertama ada penindakan, perbaikan sistem, dan juga pendidikan. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan.
Untuk membangun lingkungan kerja yang akuntabel diperlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan juga konsistensi. Adapun untuk penanganan konflik kepentingan, yang pertama penyusunan kerangka kebijakan, yang kedua mengidentifikasi situasi konflik, yang ketiga penyusunan strategi, yang keempat penyiapan serangkaian tindakan untuk mengakhiri konflik kepentingan. Baik, ada lagi Pak yang bisa kami bantu? Cukup sih Mbak, mudah-mudahan nanti hasil rekomendasinya untuk ke PA bisa lancar. Iya, nanti sesuai dengan regulasi yang ada. Ini Pak, Ini apa ya Pak? anu aja sih Mbak, kenalan aja dari saya. Perkenalkan. Iya Mbak. Lumayan nih. Makasih loh ya Mbak ya. Ya, nanti suratnya minta tolong ya Mbak ya. Iya. Berdasarkan video yang tadi kita tonton, maka hal ini melanggar nilai-nilai akuntabilitas. Seharusnya kita menjaga integritas dan menghindari segala bentuk tindak korupsi. Menerima gratifikasi menunjukkan bahwa integritas kita rendah, sedangkan ASN dituntut untuk berintegritas tinggi dan juga akuntabel. Thank you. Mbak, maaf ya Mbak, kami tidak menerima yang seperti ini nih. Saya kembalikan lagi ke Mbak karena kami akan memproses sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nggak apa-apa Mbak, tapi tetap aja terima aja. Mohon maaf ya Mbak ya. Ya nggak apa-apa, ini nggak usah terlalu dipikirkan, ini cuma untuk terima kasih saya aja ke Mbak. Terima kasih Mbak atas sarannya, tapi kami bekerja sesuai dengan integritas Mbak. Jadi nanti akan kami proses sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Jadi nanti Mbak ditunggu aja untuk rekomendasinya ya Mbak ya. Langsung nanti dihubungi kembali. Oke, makasih ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Pulang ya Mbak. Udah deh, bete aku. Nanggung juga udah setengah jam lagi. Jadi pulang nggak? Bete. Si Fitri kembali berulah nih. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk disiplin. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah disiplin waktu. Contohnya aja, datang ke kantor tepat waktu dan tidak pulang duluan sebelum jam yang telah ditentukan. Jangan ditiru ya. Mau kemana Mbak Rona? Oh, nanggung udah setengah jam lagi. Ini masih jam segini. Iya, sebentar lagi juga. Ayo pulang ya. Jangan, nanti kita dimarahin loh. Nggak ada yang tahu, ayo dah. Jangan, aku balik aja